si buka pustaka si Badianta, ibas kitab Kejadin siwah ayat 10 pitu. Yogekan kami alu tunggal bagena nina kata di bata. Nina di bata manuah rasman anak-anakna. Genduari kubahan perpadanan raskam bagai peras sinusurnu. Janaras kasakai singgeluh. Ema kerina perik-perik. Kerina rubia-rubia. Kerina sindarat raskam ibas kapal enari. Endame perpadananku raskam. Maka digan pelanai kucedakan kasakai singgeluh. Alu banjir simbelin. Digan pedoni enda lanai icedakan alu banjir. Tandana maka tuhu-tuhu tetap padan si kubahan raskam. Rasman kasakai singgelu enda emekap. Bentehangku kutamakan ibas embun. Emetanda perpadananku rasdoni enda. Sanga kututupi langit alu embun. Jenari teridah benteha. Kuingat me perpadananku man bandu, rasman kerina asu-asuhan, maka banjir si belin lanai diganpe cedakan kasakai singgeluh. Sanga benteha teridah ibas embun, kuidahe maka kuingat perpadananku si rasa lalap, nandangi kerina singgeluh ibabo doni enda. Benteha tanda perpadanan si kubahan, man kasakai singgeluh. Terjang jenda ayat perenungan ta. Shalom. Majua-jua. Perpulungan sini kelangi Tuhan ngatakan bujur kami man bandu kerina perpulungan GBKP Runggun Pasar Minggu. Enda pelayanan si pemenang kami seh kubas runggun ta enda maka tak kenal maka tak sayang, nanti makin kenal makin sayang. Gelarku Indah Sri Ulina beruginting munte, beberekaro surbakti, kempu sembiring guru kinayan binuang tarigan silangit. Adi ibas momondai kami ipetandakan selaku dosen ISTFT Jakarta, iya benar tahun lalu. 2020 kami berkesempatan menjadi dosen tidak tetap di STFT Jakarta, janah ibas Juli 2020. Sehasa Genduari kami menempuh studi S2 yang kedua di salah satu universitas di Amerika. Jadi tidak lagi mengajar tapi fokus kuliah. Enda pertandakan janah identitas yang paling saya banggakan ibas paksa enda emekap kami permata dengar perpulungan sini kelengi Tuhan. Jadi itu kebanggaan karena tahun ini ruang permata, ruang gerak partisipasi, bahkan ruang gerak kolaborasi sungguh sangat banyak, bahkan sebegitu luasnya bagi generasi muda. Temantasi ibas minggu enda emeka padan ras kuasa di bata. Ersentabi kami man bandu perpulungan icampur kami bahasa karo ras bahasa Indonesia. Kita kan batu-batu dengar bahasa karo kami lengape pasir-pasir me bagai kula kari salah makna maka icampur kami bahasa Indonesia. Berbicara tentang janji dan kuasa, mari kita berefleksi. Sepanjang tahun 2020 atau bahkan memasuki tahun 2021 enda, masihkah kita berharap akan janji setia Tuhan, akan kuasa di bata, bahkan dari perenungan lagu-lagu yang tadi kita nyanyikan dengan sayapmu, bahkan sektor 2 diwakili anak mudanya bernyanyi dengan sangat menyentuh pusuta, I surrender. Oh, saya menyerahkan semuanya karena memang perpulungan sini kelengi Tuhan setidaknya ada 3 dimensi iman yang harus kita pelajari. Yang pertama adalah pengetahuan.
Tanpa pengetahuan, tanpa sebuah kecerdasan atas apa yang dikautakan Alkitab, maka langasup kita ngatakan dirinta kalak sirkin itakan. Setelah kita belajar, setelah kita mengenal Allah melalui pustaka Sibadianta, maka kita mengakuinya. Makanya setiap minggu kita secara bersama dengan orang Kristen dimanapun mereka berada mengaku iman rasuli. Itu adalah bentuk kita mengakui Kristus memiliki janji melalui kuasa Allah yang diberikan kepadanya. Dan yang terakhir ini yang paling sering dilupakan. Penyerahan. Melala kalak jago ibas pengetahuan. Melala kalak hafal ibas pengakuan. Tapi belum tentu setiap orang mapan dalam berserah. Mapan dalam berserah. Kejadian Siwah ayat 8. 10 pitu enda emakap cerita karena Nuah bagai. Aku agak grogi nebut nama Nuah, kita kan bapak pergelarannya Nuah Ginting. Maka agak cerita karena bapak bagai Nuah ataupun Nuh. Seseorang yang dipercayakan Allah akan menghadapi badai, banjir bandang atau bahkan air bah. Lalu dia harus menyusun sebuah bahtera, memeriksa siapa yang masuk. Lalu di saat bersamaan dia mempertaruhkan kehidupannya, mempertaruhkan keluarganya hanya untuk menunjukkan kuasa Allah. Padan ras kuasa di Batae ternyata membutuhkan partisipasi manusia. Perpulungan sini kelengi Tuhan. Kenapa ada air bah? Jelas karena bangsa Israel ataupun orang pertama, generasi pertama saat itu terlalu kebal, terlalu bebal, terlalu susah diberitahu, selalu ada pola yang mengulang. Maka kalau kita membaca kejadian sebelumnya, terlihat mungkin Allah itu menyesal menciptakan manusia. Hati-hati perpulungan sini kalau Tuhan, jangan sampai ini terulang. Karena kuasa Allah itu melampaui segala kuasa yang sanggup kita pikirkan. Ini sih katakan Paulus, apapun yang Allah lakukan, apapun yang Yesus lakukan melampaui akal manusia, dan pengkhotbah melegitimasinya. Apapun yang terjadi di bawah matahari, kita tidak akan pernah tahu sepenuhnya karya Allah. Bayangkan kita kerina emakap Nabi Nuh. Nabi Nuh gak ngerti, sanggup gak aku bikin bahtera? Menyelamatkan keluargaku aja, ngasih tahu kebenaran nandangi sada jabu saja udah PR besar di zaman sekarang ini. Apakah harus meyakinkan orang pada saat itu bahwa akan ada musibah besar? Mungkin pada saat itu kalau dikontekstualisasikan pada zaman ini, Nuah enda skala sila sengklek kepeken otak nami bagi. Tidak masuk akal. Tapi ketidakmasuk akalan itulah padan ras janji di Bata implementasikan. Nuah memberikan korban bakaran atas mesbah yang dibangun bagi Tuhan di Kejadian 8 ayat 20. Atas dasar inilah ketika Allah melihat korban bakaran itu, bahkan Allah mencium harumnya korban bakaran itu, Allah menyatakan janjinya untuk tidak lagi mengutuk bumi. Dan janji itu yang kita baca. Kejadian Siwah ayat 8 10 itu. Perjanjian Allah kepada dan dengan Nuh ini adalah untuk memberkati dia dan keturunannya. Janji Tuhan dicirikan dengan adanya pelangi. Tapi bahasa karonya bentehangku. Setelah hujan yang bersembunyi di balik embun.
Tuhan tidak lagi menghadirkan banjir, namun Tuhan berjanji sebuah penyertaan melampaui akal manusia. Jadi kalau kita belajar dari kejadian ini, perpulungan seni kelengi Tuhan, apa yang kita pikirkan? Apa yang terbesit dalam pikiran kita ketika kita percaya olit padan di bata, olit kuasa Tuhan? Masihkah kita seperti Nuh yang akan menjadi sangat berbeda dengan orang kebanyakan yang melakukan sesuatu yang tidak masuk akal, tapi di saat bersamaan dia punya keyakinan teguh kepada Allah? Modern society, kehidupan modern yang dipahami dengan paham neoliberal, justru mengajak kita sama dengan kehidupan ini. Dan artinya apa? Kita tidak berani. Kita tidak cukup berani. Kita tidak cukup mapan dalam berserah. Karena ketakutan apa? Takut dibilang berbeda. Takut diejek. Takut dihakimi. Takut dibilang aneh. Dan ini terjadi di generasi muda. Kalau boleh tanya anak muda yang di ruangan ini, song leadernya ada anak muda ya. Bang, pernah insecure nggak bang? Pernah ya? Boleh pakai mic-nya boleh? Pernah. Pernah ya? 1 sampai 10 skalanya berapa? 6 lah. 6? Laki-laki aja 6. Yang perempuan, operator? Kalau insecure skalanya berapa kak? 1 sampai 10. Tergantung sama Mama Iting, sama Mama Karo gitu ya. Tapi lebih dari 6. Lebih dari 6. Memang cuma Bro Ginting yang tidak ada insecure-nya ya. Yang gak tahu malu atau terlalu pede gitu ya. Tapi memang insekuritas ini adalah hasil dari era sekarang, perpulungan seni kelengi Tuhan. Kita semakin gelisah, kita semakin ragu akan kuasa Tuhan, kita semakin menikmati teknologi lalu lupa akan janji Tuhan. Kita semakin ternikmati oleh era yang serba cepat lalu lupa berproses. Kalau kita baca Kejadian Waluh, perpulungan seni kelengi Tuhan, ratusan tahun, ratusan hari Nuh harus memastikan tidak ada lagi banjir. Sehingga dia membuka tingkap-tingkap bahtera lalu membangun mezbah bagi Tuhan. Kalau sekarang saya tanya, perpulungan seni kelengi Tuhan, seberapa yakin kita pada janji dan kuasa Tuhan? Di tengah gereja yang belum mendapat izin, di tengah banyaknya COVID yang menyerang keluarga kita, di tengah duka yang begitu mendalam harus memisahkan kita dengan orang kekasih kita, di tengah banjir yang sekarang kita alami, berapa skalanya? 1 sampai 10. Mari direnungkan, mari dijawab, mari perlahan-lahan ditanyakan, masihkah kita percaya pada janji dan kuasa Tuhan? Manusia diciptakan oleh Allah dengan sebuah kepercayaan, bahkan sebuah kuasa untuk memelihara doni endah, perpulungan seni kelengi Tuhan. Adam ras Hawa menjadi manusia pertama yang dipercayakan untuk mengolah Taman Eden. Tapi di saat bersamaan, kuasa Allah yang diberikan kepada manusia seharusnya mempengaruhi manusia untuk menikmati kuasa yang baik itu. Tapi apa yang terjadi? Kuasa itu tidak diolah dengan sangat baik. Namun justru hanya satu aturan, tidak ada 2. Tidak boleh makan buah di tengah taman itu, buah pengetahuan yang baik dan buruk, dan itu pun dilanggar. Artinya apa? Kalau kita melihat narasi penciptaan ini, perpulungan seni kelengi Tuhan, sebenarnya manusia diberikan kuasa dalam dirinya masing-masing. Namun di saat bersamaan, kekuasaan yang dimiliki oleh manusia tidak sanggup mengubah janji ras padan di bata. Ya, manusia memiliki kuasa,
Tapi kuasa yang dimiliki oleh manusia hanya sampai pada kuasa untuk memberi makna atas setiap pengalaman yang dialami selagi hidup di dunia, hidup di bawah matahari. Kita tidak punya kuasa mengubah kondisi, tapi kita punya kuasa memilih kondisi itu adalah ucapan syukur atau justru keluhan kita pada Allah. Kuasa kita untuk memberi makna atas setiap pengalaman duka, kegelapan, kehilangan, kebencian, luka batin. Memberi makna atas setiap kesukaan, kebahagiaan, prestasi. Makna yang selalu mengajak kita memilih. Apakah ini untuk Tuhan atau hanya untuk kemegahan kita? Andar Ismail menjawab ini dengan mengatakan manusia punya bisa, tapi Tuhan punya kuasa. Manusia hanya punya bisa, namun Tuhan punya kuasa. Perpulung sini kalau Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan di tengah kondisi yang begitu pelik, kepicutan, pergumulan, kegelapan terjadi ibas kegeluhenta. Setidaknya saya menawarkan dua hal. Kebisaan yang bisa kita lakukan, bahkan hendak kita lakukan sebagai manusia. Yang pertama adalah marilah kita bisa meratapi kehidupan karena Tuhan punya kuasa untuk melihat, untuk mendengar, dan untuk menyatakan janjinya. Kita bisa bertanya pada Tuhan, Tuhan kenapa aku harus mengalami ini? Kita bisa bertanya apa yang Engkau kehendaki aku perbuat untuk orang lain. Kita bisa bertanya Tuhan mengapa Engkau mengizinkan pergumulan itu terjadi. Kita bisa bertanya dengan Tuhan. Karena Tuhan maha mendengar, maha melihat, bahkan Dia selalu mengajak anaknya untuk jujur apa adanya. Itu kuasa yang ada pada kita. Kuasa itu membuat kita bisa berkata jujur apapun kepada Tuhan. Medianya bisa banyak, bisa bernyanyi. Medianya bisa banyak, bisa dengan upload video, vlog. Medianya bisa banyak dengan kita berdoa. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Tapi yang paling penting, kebisaan kita itu melekat pada sentral kehidupan kita, yakni Allah. Selamat meratap. Perpulungan sini kelengi Tuhan. Ratapan bahasa jujur yang kita ungkapkan itu lambat laun membuat kita menjadi umat yang berefleksi. Umat yang melihat seberapa jauh Allah menyertai kita sampai hari ini. Umat yang menjadi sintas. Sintas ini bahasa Indonesia yang adalah artinya bertahan tapi menggenggeng. Sabar kita, resilience kita. Dimulai dari ungkapan jujur kepada Allah. Karena gak ada kuasa kita mengubah kondisi. Kuasa kita hanya sanggup memberi makna, inilah kehidupanku dan inilah ratapanku kepadamu, ya Kristus. Lalu yang kedua, saya mengadopsi dari Told Bossinger ketika dia menulis buku yang sangat menarik, Leadership in the Time of Pandemic. Dia mengatakan demikian, kita bisa beradaptasi karena musibah yang diizinkan Allah terjadi tidak membinasakan kita, karena itu janji Allah kepada Nuh dan sampai pada generasi kita saat ini. Masalah musibah diizinkan Allah tidak membinasakan kita, namun menawarkan kita satu sikap, satu manuver, bahkan satu pemahaman yang baru. Pelangi sehabis hujan itu adalah pemahaman yang baru ketika kita tidak suka akan hujan.
matahari yang bersinar pagi hari. Itu adalah pemahaman baru ketika kita tidak betah dengan kegelapan. Baptisan, kaisi katakan Petrus, ibas bahan ogenta. Baptisan merupakan sakramen yang membawa kita pada satu pemahaman baru. Yakni apa? Seberdosa apapun kita, segelap apapun kita, bahkan senajis apapun kita, sehina apapun kita, Allah memberikan tanda penyucian. Air bah menjadi kiasan yang begitu sangat menarik, menyucikan bangsa itu sehingga bangsa itu lambat laun bisa beradaptasi. Bisa beradaptasi di tengah peliknya kegeluhan tak enda perpulung seni kelangi Tuhan. Emakap tanda kita memahami di batasi sembah kita yang memakai, yang mengizinkan penderitaan entah kegelapan sebagai titik balik, sebagai sebuah pertobatan guna engkuhi kegeluhan simbaru. Maka jangan ditolak kegelapan itu. Rengkuhlah kegelapan itu. Terimalah derita itu. Karena dengan begitu kita bisa menikmati, meyakini padan ras kuasa di bata. Saya ingin menutup renungan ini dengan sebuah kata-kata yang sangat menggugah buat saya secara pribadi. Barbara Brown Taylor dalam novelnya Learning to Walk in the Dark, berjalan di dalam kegelapan, beliau mengatakan begini, kehidupan baru dimulai dalam kegelapan. Seperti benih yang ditanam ke dalam tanah, seperti seorang bayi yang dikandung dalam kandungan, dan seperti Yesus yang berada di dalam kubur. Kematian Yesus adalah sebuah kegelapan pada zaman itu. Tapi kebangkitannya menghadirkan sebuah pemahaman baru, harapan baru, keyakinan baru. Arkiteken janji raspadan di bata tidak pernah menghadirkan rancangan kecelakaan, melainkan rancangan damai sejahtera. Kegelapan dipakai dan diizinkan Allah terjadi, perpulung seni kelangi Tuhan. Bukan untuk mempermainkan kita, melainkan ingin menyatakan kuasanya yang besar, yang mengajak kita untuk menyembah Ia, untuk mengolah kebisaan kita, dan untuk kita datang kepadanya. Selamat meratap, selamat beradaptasi, selamat merengkuh kerapuhan kita. Dengan begitu kita menikmati sebuah pemahaman yang baru atas kehidupan ini. Amin. Mari ras kita artoto.